semuanya, di video kali ini kita bakal bahas tentang SWOT dan IE Matrix Analysis pada PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana posisi strategis perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal, serta bagaimana implikasinya terhadap strategi perusahaan ke depan. PT Charon Pohpan Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar di industri agribisnis dan perunggasan nasional. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat Indonesia, khususnya melalui produk unggas dan pangan olahan. Oleh karena itu, analisis strategis terhadap perusahaan ini menjadi relevan, tidak hanya untuk melihat kinerja bisnisnya, tetapi juga untuk memahami kontribusinya terhadap ketahanan pangan, perekonomian, dan keberlanjutan industri pangan di Indonesia. Next slide. Selanjutnya untuk Introduction to SWOT Analysis. Analisis SWOT merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan dalam manajemen strategis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja suatu organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan, sedangkan faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan bisnis. Dengan memahami keempat faktor ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks analisis ini, analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi posisi PT Charon Pohpan Indonesia secara menyeluruh sebelum menentukan arah strategis melalui matriks IE. Sebagai awal, di sini ada sedikit gambaran umum perusahaan dan juga industri dari PT Charon Pohpan Indonesia Tbk. PT Charon Pohpan Indonesia atau CPIN bergerak di bidang agribisnis, khususnya pakan ternak, pembibitan ayam, peternakan, serta pengolahan produk pangan berbasis unggas. Model bisnis perusahaan bersifat terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga memungkinkan pengendalian kualitas dan efisiensi operasional. Industri perunggasan di Indonesia sendiri memiliki karakteristik yang cukup dinamis. Permintaan terhadap daging ayam terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Daging ayam menjadi sumber protein yang relatif terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, industri ini juga rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, serta risiko penyakit unggas. Oleh karena itu, perusahaan besar seperti PT Charon Pohpan Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas industri dan pasokan pangan nasional. Next slide. Selanjutnya adalah understanding strength. Strength adalah seluruh faktor internal perusahaan yang menjadi keunggulan
atau kemampuan utama yang memberikan nilai tambah serta membuat perusahaan lebih unggul dibanding pesaingnya. Jika dilihat dari sisi kekuatan, PT Caron Popan Indonesia memiliki beberapa keunggulan utama. Salah satunya adalah posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar di industri perunggasan nasional. Posisi ini memberikan keuntungan dalam skala ekonomi, efisiensi produksi, serta daya tawar terhadap pemasok dan distributor. Selain itu, perusahaan memiliki rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrol kualitas produk, menekan biaya produksi, dan menjaga stabilitas pasokan, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Kekuatan lainnya adalah kemitraan strategis dengan peternak lokal. Melalui pola kemitraan ini, perusahaan tidak hanya memastikan keberlanjutan pasokan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Dari sisi operasional, perusahaan menerapkan teknologi produksi modern serta standar keamanan pangan yang tinggi. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi perusahaan, baik di pasar domestik maupun internasional. Next slide. Oke. Selanjutnya, kekuatan. Jika dianalisis lebih dalam, kekuatan PT Caron Popan Indonesia tidak hanya bersifat operasional tetapi juga strategis. Integrasi vertikal memberikan perlindungan terhadap risiko yang biasanya dihadapi oleh perusahaan dengan rantai pasok terpisah, seperti gangguan pasokan ataupun fluktuasi harga. Selain itu, keberadaan merek produk olahan seperti Fiesta dan Cap memberikan nilai tambah yang signifikan. Merek yang kuat meningkatkan loyalitas konsumen dan membantu perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri pangan olahan. Stabilitas keuangan dan konsistensi kinerja juga menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan juga berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya, understanding weakness. Weakness adalah faktor internal yang menjadi keterbatasan atau kekurangan perusahaan yang dapat menghambat kinerja dan mengurangi daya saing terhadap pesaing lain. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan internal. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada bahan baku impor, seperti jagung dan kedelai yang harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global dan juga nilai tukar. Selain itu, tingginya biaya operasional dan energi menjadi tantangan tersendiri, terutama mengingat skala operasional perusahaan yang besar. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus melakukan efisiensi dan inovasi dalam proses produksi. Perusahaan juga masih memiliki keterbatasan dalam diversifikasi produk di luar sektor unggas. Ketergantungan pada satu komoditas utama dapat menjadi risiko apabila terjadi gangguan besar di sektor industri perunggasan. Dari sudut pandang manajerial, kelemahan-kelemahan tersebut perlu dipahami sebagai area yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Ketergantungan pada bahan baku impor menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat pasokan domestik. Tingginya biaya energi juga mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan penggunaan energi ramah lingkungan dan juga energi terbarukan. Selain itu, diversifikasi produk dapat menjadi alternatif strategis untuk mengurangi risiko bisnis. Next slide. Dari sisi eksternal, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.
Peningkatan konsumsi daging ayam di Indonesia menciptakan pasar yang sangat potensial, terutama didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kelas menengah. Perubahan gaya hidup masyarakat juga mendorong permintaan terhadap produk pangan olahan yang praktis dan siap saji. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk terus mengembangkan produk bernilai tambah. Dukungan pemerintah terhadap program ketahanan pangan nasional serta penerapan teknologi digital dalam industri juga memberikan prospek positif bagi pertumbuhan perusahaan. Next slide. Selanjutnya, untuk penerapan teknologi modern dan sistem digitalisasi produksi yang meningkatkan efisiensi dan daya saing CPIN. Kemitraan dengan peternak lokal melalui sistem kandang tertutup atau closed house system yang memperkuat pasokan ayam broiler dan juga kualitas produksinya. Selanjutnya, untuk diversifikasi produk olahan bermerek seperti Fiesta, Cham, dan juga Golden Fiesta yang memperluas pangsa pasar domestik. Ekspansi kapasitas produksi melalui pengembangan pabrik pakan, pembibitan ayam atau DOC, dan fasilitas pengolahan baru di berbagai wilayah. Selanjutnya, peluang ekspor produk unggas dan pakan ternak ke pasar regional seperti ASEAN dan Timur Tengah juga bisa menjadi peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Next slide. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi berbagai ancaman eksternal, ketidakpastian ekonomi global, dan juga fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada biaya produksi dan profitabilitas. Ancaman lainnya meliputi meningkatnya persaingan industri, risiko penyakit unggas, perubahan regulasi pemerintah, serta dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan bahan baku pakan. Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap penerapan standar keberlanjutan dan juga ESG menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, ada sifat siklus industri perunggasan yang fluktuatif. Selanjutnya ada overproduksi DOC yang dapat menekan harga ayam pedaging. Next slide. Dari ancaman eksternal, ada juga terkait perubahan preferensi konsumen kepada protein nabati, ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok, dan tekanan terhadap serta intensitas persaingan tinggi di industri unggas dan juga makanan olahan. Next slide. Tertampil di sini matriks analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan matriks IE. Hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat merumuskan strategi melalui matriks SWOT. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan kekuatan untuk menangkap peluang, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, serta mengurangi dampak kelemahan dan ancaman secara bersamaan. Next slide.
Berdasarkan analisis SWOT, selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan matriks IE. Matriks internal eksternal atau IE matrix digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal. Sumbu horizontal menunjukkan skor internal faktor evaluation, sedangkan sumbu vertikal menggunakan skor eksternal faktor evaluation. Matriks ini mengelompokkan strategi menjadi grow and build, hold and maintain, serta harvest or divest. Next slide. Internal Factor Evaluation. Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan skor IFE sebesar 2,98 yang menandakan kondisi internal perusahaan berada pada kategori kuat. Kekuatan utama meliputi kepemimpinan pasar, integrasi rantai pasok, dan stabilitas keuangan. Sedangkan kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada bahan baku impor dan biaya energi tinggi. Secara keseluruhan, CPIN memiliki fondasi kuat untuk strategi pertumbuhan. Next slide. Selanjutnya untuk external factor evaluation. Hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan skor EFE sebesar 2,95. Posisi eksternal CPIN termasuk kategori cukup kuat atau upper medium. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan peluang eksternal dengan baik meskipun masih menghadapi ancaman serius seperti fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan impor, dan tekanan ESG global. Next slide. Berdasarkan hasil skor tersebut, PT Charon Pohpan Indonesia berada pada kuadran Grow and Build. Artinya, perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi pertumbuhan seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, serta peningkatan integrasi operasional. Strategi ini sejalan dengan posisi perusahaan sebagai market leader dan potensi pasar yang masih sangat besar. Sebagai kesimpulan, PT Charon Pohpan Indonesia Tbk memiliki kekuatan internal yang dominan serta peluang eksternal yang menjanjikan. Meskipun menghadapi berbagai kelemahan dan ancaman, posisi strategis perusahaan masih sangat kuat untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik dan pemanfaatan strategi yang tepat, perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang positif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan juga daya saing industri. Itu tadi hasil pemaparan terkait analisis SWOT dan juga IE Matrix pada PT Charon Popan Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.